Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok satu dari mata kuliah Technical Analyst dengan dosen pengampu Pak Eko Endarto. Di sini kita akan menganalisis saham dari sektor telekomunikasi, yaitu kita akan menganalisis Indosat, Telkom Indonesia, dan juga XL Axiata. Boleh di next? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang PT Indosat analisis yang dilakukan pada hari Rabu 13 Desember 2023. Boleh di next? Oke, jadi secara fundamental bisa dilihat untuk ROE, ROA, earning per share sama net profit margin di sini PT Indosat itu mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022 dan pada kuartal 3 di 2023. Oke, boleh di next. Nah, untuk Indosat sendiri untuk untuk dianalisis selama 1 minggu, di sini saya menggunakan MACD sebagai tools-nya yang mana di sini itu masih dia sebenarnya masih cenderung stabil, yang mana untuk di 1 minggu mungkin masih ada di kisaran 9.750 sampai di angka paling rendahnya yaitu 9.550. Boleh di next. Oke, untuk analisis satu satu bulan, di sini saya menggunakan, Bollinger Bands sama Stochastic RSI, yang mana di sini kalau, kalian bisa lihat, eee, ada, untuk Bollinger Bands-nya itu membuat, pattern yang, meluas gitu, daerah daerah biru ini akan meluas, yang mana, Indosat sendiri akan, berkembang hingga angka tertingginya di angka 10.750, di angka terakhir harga tertinggi Indosat, dan terendah masih hanya di angka 8.975. Yang mana di sini kalau menggunakan RSI juga, saham ini tuh masih terhitungnya itu overbuy gitu. Walaupun secara Bollinger Bands dia meluas. Yang di sini saya merekomendasikan untuk buy pada orang yang belum memiliki saham dan hold untuk orang yang sudah memiliki investor yang sudah memiliki saham tersebut. Boleh di next. Nah, untuk Indosat yang analisis 6 bulan, saya masih menggunakan Bollinger Bands, tapi saya di sini menambahkan MACD dan William Percent R. Oke, jadi di sini secara Bollinger Bands dia tidak seperti 1 bulan, yang mana kalau di sini daerahnya itu lumayan menyempit, terbukti dengan MACD yang berada di area bawah gitu. Uh, Lalu di sini untuk William juga berada di oversold, yang mana saham ini sebenarnya masih bisa naik walaupun garis atas dari Bollinger Bands itu tidak menyebabkan perluasan, tapi dari garis bawahnya dia masih terus bisa naik ke angka 10.438, yang mana di sini untuk investor yang belum memiliki sahamnya saya merekomendasikan hold, dan untuk investor saya juga masih merekomendasikan untuk hold. Boleh di next. Untuk 1 tahun di sini saya menggunakan Bollinger Bands, tetap penggunaan MACD, tapi di sini juga saya menggunakan MA Cross, yang mana di sini untuk bisa kalian lihat kalau misalnya di sini areanya bakal meluas. Dan untuk MACD di sini juga masih cenderung stabil, belum menunjukkan adanya perpotongan dari garis merah dan garis biru. Begitu juga dengan MA Cross yang masih belum memotong satu sama lain di sini. Tapi untuk William itu menunjukkan ini sudah overbuy. Yang mana untuk di sini saya merekomendasikan untuk yang belum memiliki saham, investor yang belum memiliki saham di Indosat untuk hold juga, dan untuk investor yang sudah memiliki sahamnya juga harus hold hingga mencapai perpotongan MACD yang selanjutnya. Oke, terima kasih.
Selanjutnya, saya akan melakukan analisis untuk saham Telkom Indonesia. Nah, apabila dianalisis melalui fundamental, laporan keuangan Telkom Indonesia ini pada bagian laporan laba rugi, si Telkom Indonesia ini mengindikasi adanya peningkatan laba bersih meskipun di tahun 2022 ini mengalami penurunan. Pada kuartal 3 tahun 2023, laba bersih Telkomsel tercatat tumbuh sebesar 17,59%. Dan pada tahun 2022 sendiri, ROA Telkom ini mengindikasi bahwa kemampuan Telkom dalam memperoleh laba atas jumlah aset sebesar 10%, 10% dan kemudian ROE Telkom sendiri sebesar 18,50%. Untuk teknikal analisis teknikalnya sendiri, di satu minggu itu pergerakan saham Telkom digunakan time frame 4 jam dan dapat dilihat bahwa selama satu minggu ke depan harga saham ini akan mengalami peningkatan. Di sini harga saham ini akan melewati batas resisten dan yang akan menjadi support pada area 3.870 sehingga kemungkinan besar harga saham Telkom ini akan meningkat. Kemudian pada satu bulan akan digunakan time frame satu hari di mana dapat dilihat bahwa selama satu bulan ke depan harga saham Telkom ini masih mengalami peningkatan. Nah, harga saham akan menutup gap yang pernah terjadi pada sekitaran bulan Mei lalu, sehingga harga saham satu bulan ke depan ini diprediksi akan meningkat untuk menutup 80% gap tersebut pada area 4.160. Kemudian pada pergerakan 6 bulan ke depan, dilihat menggunakan time frame 1 minggu, di mana harga saham akan mengalami penurunan selama 6 bulan ke depan. Nah, harga saham ini akan bergerak pada satu pola, dan akan menolak garis resisten sehingga dapat diprediksi bahwa selama 6 bulan ke depan, saham akan mengalami penurunan. Kemudian pada pergerakan saham selama 1 tahun ke depan, dilihat menggunakan time frame 1 bulan, di mana harga saham Telkom ini akan mengalami peningkatan kembali. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari analisis pada 6 bulan ke depan karena saham tetap mengikuti flow pattern sehingga harga saham ini akan memantul dalam garis support dan resisten. Sehingga dapat diprediksi bahwa harga saham akan secara perlahan mengalami peningkatan pada 1 tahun ke depan. Terima kasih. Kemudian kita akan masuk ke saham PTSL Asia atau TBK atau biasa dikenal di pasar modal dengan kode XCL. Analisis akan dilakukan dengan analisis teknikal dan juga fundamental. Untuk teknikal, analisis dilakukan pada hari Senin 18 Desember 2023. Boleh di next. Untuk masuk ke analisis fundamentalnya, PT XL Axiata memiliki net profit yang positif selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019, yang dimana net profit ini kian meningkat hingga tahun 2023. Tapi ROA dari PT XL Axiata ini terus menurun dari tahun 2021, di mana artinya perusahaan ini masih belum bisa mempergunakan asetnya untuk menghasilkan laba dengan baik dan efektif. Sama halnya dengan ROA, ROE mereka juga menurun sejak 2021, artinya mereka itu belum bisa memutarkan atau mempergunakan modal dengan efektif untuk menghasilkan laba perusahaan. Dan ROE perusahaan itu di tahun 2023 hanya menyentuh 1,38%, di mana ini angka yang sangat kecil dan berarti profitabilitas perusahaannya masih kurang baik. Yang terakhir ada EPS, di mana EPS perusahaan PT Axel Axiata ini belum positif secara berturut-turut selama 3 tahun terakhir, dan EPS mereka ini masih naik turun sehingga berarti profitabilitas perusahaan mereka ini masih belum stabil. Boleh di next. Untuk analisis teknikal, untuk waktu 1 minggu dilihat dengan pergerakan harga time frame 4 jam, dan dilihat bahwa tren yang terjadi adalah tren bearish. Dapat dilihat bahwa sedang terjadi konsolidasi besar di harga XCL yang menyebabkan harga ini tuh naik turun secara terus-menerus. Tapi bisa dilihat bahwa di situ ada pattern falling wedge, dan berarti ini adalah pattern reversal, yang artinya dalam 1 minggu ke depan mungkin tidak akan ada kenaikan harga yang signifikan, tapi akan mencapai garis resistance 1 atau akan meningkat hingga resistance 1 karena tadi pattern reversal tersebut. Untuk waktu 1 bulan, boleh di next, bisa dilihat bahwa ini dengan time frame 1 hari dan tren masih terjadi tren bearish, dan harganya juga masih terlihat naik turun dan terjadi konsolidasi besar sama seperti yang 1 minggu tadi. Dan masih dapat ditemukan juga adanya pattern falling wedge, dan artinya selama 1 bulan ke depan harga akan memantul naik, mungkin menyentuh hingga garis resisten 2. Boleh di next. Lalu untuk melihat pergerakan harga XCL di 6 bulan ke depan,
Saya menggunakan time frame 1 minggu, di mana tren yang terjadi masih tren bearish, dan dari pergerakan harga yang ada, ditemukan terjadinya pattern price channel, sehingga dalam 6 bulan ke depan kemungkinan akan terjadi pantulan harga di antara 2 garis support yang telah support dan resisten yang telah dibuat tersebut, seperti gambar. Lalu untuk masuk ke 1 tahun, dari harga XCL ini dengan time frame 1 bulan terlihat bahwa terjadi konsolidasi besar di saham XCL, di mana harganya itu naik turun secara acak-acakan. Dan di sini saya telah membuat garis support kuat. Kenapa disebut support kuat? Karena banyaknya harga yang mantul di garis tersebut. Dan dalam 1 tahun ke depan, saya menemukan bahwa harga akan memantul sesuai di garis support kuat tersebut dan akan bergerak di area konsolidasi yang seperti ada di gambar. Sekian analisis dari kelompok kami pada saham Indosat, Telkomsel, dan juga XL Axiata. Terima kasih.